Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 22. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-22. Nah, ya tadi kita sebenarnya lagi ngobrol-ngobrol di belakang, sembari chat juga kayaknya lagi ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul di chat room dari tadi. Bahkan ada yang lagi prediksi bahwa saya bingung baca chat, kemudian ada yang prediksi sebentar ya, lagi perbaiki poni sebentar. Oh ya udah selesai perbaiki poni, seperti itu. Iya, terima kasih sudah mengetawakan saya, tapi ya that's basically the perk of me having an on cam, ya kan? Jadi kalau aku on cam kelihatan aku ngapain ya, gitu. Kan tapi tidak bisa sebebas itu juga. Di sementara itu saya tadi juga lagi ngobrol-ngobrol sama Kode Joy. Sebenarnya tadi lagi cerita-cerita apa sih background dan perjalanan WMR sampai sekarang bagaimana. Tapi lupa, kemudian tadi baru ingat lagunya sudah hampir habis. Ya sudah, kapan-kapan saja. BTW sebelum masuk ke segmen terakhir, ini ada fans Kode Joy sepertinya di chatroom. Mau menyapa fans mungkin, Joy? Memori? Halo Bang, ini bohong nih Bang Memori, aku yang ngefans sama Bang Memori. Halo Bang Memori, halo semua. Tadi apa? Kayaknya mau itu ya, mau es krim ya tadi ya, it's Kaya. Baca dia. Iya tadi mau minta es krim. Kalau bisa digosen aja begitu. Bisakah gosen es krim Nggak begitu? Boleh. Mau dibikinin langsung aja Pak. Oh. Ya es krim nggak bisa digosok. Lele. Kay, apakah masih single, Kay? Masih menunggu jawaban aku. Tahu enggak? I mean, nanti kalau dibikinkan es krim siapa tahu ada yang cemburu atau Joy ingin menjadi nyamuk lainnya Enggak, seperti tidak. Buzz. Tidak. So ya, kita akan masuk ke segmen terakhir, trivia of guest star and closing marks. Tapi sementara itu, bagi para penonton dan para pendengar, kalau misalnya ingin request lagu, silakan gunakan channel point-nya. Masih ada 2 slot lagi, basically 3 slot lagi, sampai di akhir nanti masih ada 3 posisi untuk lagu lagi, nanti setelah segmen ini dan setelah closing. Kemudian, kalau misalnya ingin bertanya ke Joy, selaku bintang tamu kita pada malam hari ini, silakan gunakan channel point-nya via teks 99 channel point saja, via audio 369 channel point saja. Itu saja sepertinya. Kalau via audio bisa ngobrol langsung dengan Joy. Itu saja. Terima kasih. Kalau misalnya mau menggunakan channel point-nya dengan optimal. Itu saja sepertinya. Di segmen terakhir ini, trivia of guest star and closing marks, Joy akan menjawab pertanyaan-pertanyaan trivia secara random. Jadi nanti Joy akan pilih redeem sendiri dari channel point, kemudian nanti akan menjawab pertanyaan tanpa ada briefing sebelumnya sama sekali. Okay. So ya itu saja. Sebentar ya. Silakan kalau mau silakan redeem channel point-nya. Kita mulai 10 pertanyaan dulu. Oke guys, ayo guys, tanya guys. Bukan, kamu yang redeem. Oke, redeem. Iya. Oke, redeem. Cara redeemnya gimana? Diklik channel point di channel saya, Joy. Kemudian diklik. Iya betul. Oke, aku klik. Oke, yeay.
Nah, ada trivia pertama, tapi sementara itu kok tidak jalan? Nah, Oh, jalan. Tapi tidak kelihatan di sini. Kenapa ya? di sini ada BTW, tim. ada pertanyaan dulu ini dari viewer dari memori menanyakan pertanyaan ke Kode Joy. Bang Joy, bagaimana cara tetap bahagia, Bang? Aduh, ini berbahaya nih pertanyaannya ya. Coba bahagia tuh gimana ya? Nggak butuh sebuah cara untuk tetap bahagia. Gimana kita menikmati hidup dan itu bahagia kita seperti itu. Misalnya kita menikmati hidup kita gitu, walaupun nggak bahagia itu sebuah kebahagiaan gitu. Dan misalnya kita sudah mendapatkan apa yang kita mau ataupun belum kita mau gitu, kita sedang dalam proses, itu seharusnya menjadi kebahagiaan bagi kita gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang harus kita capai secara banget gitu. Jadi selama kita menikmati hidup kita gitu, kita pasti bahagia, seperti itu sih. Jadi nikmatin aja. Ya, bersyukur dan nikmati hidupnya. Kesusahan. Sensasional. Intinya bersyukur ya, Bang. Iya, betul. Jawabannya nggak berbelit-belit, tapi intinya bersyukur ya. Betul sekali. Oke. Ada komentar ini di kolom komentar, Bang Joy, kenapa tiba-tiba nervous banget gitu? Pertanyaannya berat banget, Ci. Set dah. Bagaimana cara tetap bahagia? Aku aja belum tentu bahagia. Tapi kan Anda ditanya ya, jadi Anda kan harus bisa memberikan jawaban yang sensasional. Ya? Itu guys. Oke, sementara itu kita masuk ke trivia pertama. Ada trivia pertama, pertanyaannya ialah what is the hardest point since you start streaming in Twitch? My hardest point ya. Poin paling susah sejak mulai streaming di Twitch. Titik tersusahnya berarti ya. Betul. Yang susahnya adalah lepas dari itu pola pikir bahwa kita tuh harus menyaingi streamer lain gitu. Itu sih poin tersusahnya. Itu karena apa ya? Pertama, kita tuh bakal selalu terasa depresi kalau aku sih. Aku selalu merasa depresi, membanding-bandingkan gitu. Dan itu susah untuk kabur dari itu, guys. Gitu. Betul. Nah, itu menurut aku poin tersusahku gitu. Untuk bisa lepas dari pikiran bahwa gimana caranya kita bisa populer, gimana caranya kita bisa dapat viewers, gimana caranya kita bisa lebih dari seseorang inilah, streamer ini, seperti itu. Itu sih poin susah. Capek di mental ya. Betul banget. Bahkan aku pas itu sampai kuliah aja nggak pegang gara-gara mikirin itu, Bang Adli. Kuliahku sampai nggak pegang bener karena oh ya udahlah, gimana nih stream tiap hari, gamenya ganti-ganti gitu. Oke, tapi kan sekarang sudah tidak seperti itu lagi ya. Iya. It's been probably berbulan-bulan yang lalu. Betul banget. Udah aku sudah lepas dari itu dan ya sekarang udah menikmati gimana dunia perstreaminganku sendiri. Oke, sekarang meskipun tidak terjadwal streamingnya, tapi kan ada jeda ya basically. Oke, mau lanjut ke trivia kedua kayaknya? Boleh? Silakan. Redeem lagi. So, ini boleh redeem sebanyak-banyaknya boleh nggak? Sampai 10, tapi aku batasin satu-satu dulu. Oke. Biar nggak numpuk ya. Betul. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Name 3 categories you would love to watch on Twitch. Apakah Anda begitu atau tidakkah? Sebenarnya sih nggak ada sih. Cuma untuk kategori yang paling aku suka itu lebih ke ya playing game sih. FPS. Aku suka. Itu sih. Apa tuh? Ya Apex dan sebagainya, Valorant. Kategori main game aja gitu. Selaku orang yang berbackground cooking dan bakery yang tadi, apakah tidak mencari kategori cooking dan bakery? Gimana ya? Pengen gitu. Cuma entah kenapa mostly yang aku selama ini aku tonton tuh dia kontennya lebih ke have fun aja dalam streamingnya gitu, dalam cookingnya gitu. Nggak yang literally bener-bener fokus banget gitu dalam cookingnya gitu. Kayak misalnya selama cooking, misal contoh nih kita motong ikan gitu, kita ajarin ini motong ikan fillet caranya begini gitu, membuang isian ikan seperti ini gitu. Yang cara teknis banget tuh aku belum nemu sampai sekarang gitu. Teknisnya video di tutorial di YouTube kan sekarang teknis banget kan kalau video tutorial di YouTube gitu. Pegang pisau gimana gitu, megang ikannya gimana gitu.
tekniknya gimana itu belum ada sampai sekarang. Jadi makanya aku nggak nonton. Jadi aku kalau untuk masalah cooking itu lebih ke arah ke YouTube nontonnya. Gitu. Nah aku pengennya di cooking stream tuh, ya cooking streamku nanti kayak gitu. Gitu. Fun sih tetap fun, cuma aku lebih ke teknis gitu, ilmu pengetahuan. Oh, oke. Kayaknya belum ketemu. Iya. Mungkin ya, karena kayaknya aku pernah ketemu. Kayak ibu-ibu kan beberapa ada yang masak ya. Itu kan ketemu aku kalau tidak salah ada beberapa yang emang ngejelasin gimana, tapi mereka tetap fun basically. Aku baru keinget juga. Aku pernah follow satu akun di Twitch, tapi karena dia jarang nge-stream dan campur aduk, jadi aku tidak follow lagi. Laki-laki, dia masak kue di stream. Dia juga developer ekstensi apa begitu di GitHub. Jadi aku ngikutin dan aku, oh dia masak ternyata. Cowok pula. Dia itu kayak mendemonstrasikan bagaimana caranya berpindah kamera antara satu ruangan dengan ruangan lainnya cukup dengan menekan tombol ini itu saja begitu, dan it look fun. Oke. Dia masak pula. Wah. Boleh tuh. Udah masing-masing stream orangnya sekarang apa gimana? Aku coba cari lagi. Iya, okay. Aku kan gabutnya banyak. Jadi mungkin bisa dicari. Oke. Gitu. Oke. Aku pikir 3 kategori yang kamu nonton tuh mungkin bakalan nyari yang cooking juga. Nggak ada malah. Terus 3. Karena gitu di stream rata-rata cooking streamnya emang buat have fun aja gitu, sebuah event special event rata-rata gitu, nggak yang sebuah konten harian, konten mingguan ataupun gitu. Kayak aku tertantang. Oke, nanti aku carikan. Oke. Kita lanjut ke trivia ketiga. Kayaknya aku klik lagi gitu. Ketiga apa nih? Joy. Name something that you regret doing in the past year. Adakah hal yang rasanya disesali dalam setahun ke belakang? Tahun lalu itu pasti 2022 ya? Iya, dari sekarang sampai setahun ke belakang. Tahun belakang apa yang aku sesali dan kemarin sih? Apa ya? Sesali apa ya? Aku nggak ada sih sebenarnya untuk menyesali sih. Nggak ada. Karena gimana? Untuk menyesali sih. Untuk sekarang aku lebih nerima sebuah kesalahan sih. Entah kenapa gitu. Sebuah kesalahan ataupun pengalaman pahit itu lebih aku terima gitu. Kalau menyesal soalnya nggak jadi pembelajaran nanti kalau nyesal. Lebih jadi beban aja gitu di pikiran kan kalau nyesel gitu, kayak wah kenapa kita harus melakukan itu gitu, kenapa enggak, wah seharusnya aku jangan gitu, dan kita pelajarin seperti itu. Untuk tahun lalu ya nggak ada tahun lalu gitu. Kalau dulu banget ada. Apa tuh? Dulu pernah aku ngambil ada project bikin video gitu. Nah, aku jadi leadernya lah, let's say leadernya, dan itu aku istilahnya kurang bijak lah dalam menjadi leader, jadi pemimpinnya gitu. Jadi projectnya tuh lumayan nggak ke-handle gitu, terlalu berat jatuhnya di akunya seperti itu. Itu sih yang aku sesali gitu. Kenapa nggak aku lebih mengayomi anggota-anggotaku gitu. Itu sih yang start. Itu. Oke. Tuh udah cukup lama sih. Tapi itu bertahun-tahun lalu kan ya berarti? Let's say 2 tahun lalu mungkin. 2 tahun lalu mungkin jatuhnya. Pas masa-masa corona banget berarti kan ya? Iya, pas masa-masa corona. Nah itu. Oh, oke. Gitu. Nah mungkin itu sih yang aku regret. Ya aku klaim lagi ya Pak. Boleh, tadi aku sebenarnya ada mau ditanyakan, tapi aku tanya aja nggak apa-apa. Ya udah skip. Skip aja, oke. Aku didem lagi ya. Apa nih? Waduh. What skills are you confident to teach others? Yes. Untuk sekarang. Aku pikir kayaknya bakalan masak-masak. Iya sih. Bikin kue lebih tepatnya. Aku sangat confident sekali untuk ngajarin orang bikin kue gitu. Karena suka juga sih. Dan juga punya pengetahuan dan pengalaman yang bisa dibilang cukup untuk di poin untuk ngajarin orang gitu.
pernah ditawari menjadi guru les kah setidaknya? Kalau guru les nggak pernah, secara personal nggak pernah gitu. Cuma ada beberapa tawaran-tawaran gitu yang secara umum gitu. Cuma nggak pernah sih. Kayak guru-guru di sekolah-sekolah kuliner gitu. Oke. Enggak. Kalau secara personalnya gitu. Aku belum tanya, tapi seberapa pede dengan kemampuan bahasa lain selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah? Malah bahasa daerahku nggak pede sekali. Bahasa daerahmu Jakarta mungkin ya, Betawi? Nggak, Jawa aku. Oh, oke. Jawa. Aku malah nggak pede banget untuk masalah itu. Kalau yang lain seberapa pede aku untuk masalah bakery ya lebih tepatnya gitu, pastry cukup pede sih. Bahasa. Oh, bahasa, sorry, astaga, aku malah udah lapar. Oke, untuk bahasa sih Inggrisku cukup pede sih untuk pembicaraan sehari-hari gitu, ataupun lebih ke arah kerjaan. Untuk bahasa Inggris sih masih pede. Tapi untuk yang bahasa lain seperti Jepang itu nggak pede sama sekali. Gitu. Nggak, aku kepikiran seandainya ada kemungkinan. Sekarang kan basically kita bisa dibilang kayak content creator atau begitu kan ya, seandainya di masa depan ada kemungkinan. Tapi aku kayak dari tadi Joy belum pernah bilang, so I was thinking siapa tahu di masa depan tanpa nge-spill identitas real life, siapa tahu ada kepikiran pengen bikin video tutorial how to make this, how to make that gitu in English atau in Indonesia. Kan bisa menjangkau lebih luas. Banyak ya. Gitu aku pikir. Kepikiran sih untuk bikin video tutorial masak, kepikiran. Cuma ya cukup lah mungkin. Cukup pede. Soalnya kan it's a thing ya, dan kalau misalnya tidak bisa pun berbahasa Inggris, kalau ada yang bisa dimanfaatkan untuk menerjemahkan dari Inggris dan Indonesia ke Inggris kan bisa juga ya. Betul. Mungkin ya tapi lihat nanti lah dulu. Takutnya nanti malah kemampuan bahasa Inggrisnya makin lama makin menurun. Who knows ya, who knows, yep. Nah, kalau ada video tutorial yang suaranya mirip-mirip aku, bisa ditebak ya guys ya. Tapi kan ada ratusan juta makhluk di Indonesia, dan kalau misalnya ketemu itu berarti benar-benar takdir. Kalau nggak ketemu ya udah lucky. Ada, betul. Kan follower 200 dan follower 500-an begini kan ya ketemu dari ratusan juta, betul itu sih. Kan ya lucky. Iya sih, betul sih, benar sih. Oke, ini aku klaim lagi kah? Apa? Ada lagi? Boleh, trivia kelima. Oke, kelima. Apa nih? Joy, aku nanya ya. Trivia yang sekarang kan pertanyaannya, have you ever felt angry for someone on your stream? Dan why? Pernahkah merasa kesal sama seseorang di stream kamu? Tadi kan pas yang multiplayer itu kan pas ditanyain kalau ada yang ngajakin langsung oke. Apakah selain itu pernah marah sama seseorang di stream kamu? Ada yang lewat batas gitu? Adakah? Tidakkah? Kalau marah secara langsung sih enggak sih gitu. Marah secara langsung bisa di stream gitu, ngomong langsung enggak sih gitu, karena ya gimana ya? Dia udah datang sebagai viewersku juga nonton gitu kan, at least ya harus aku respect gitu, aku hargai gitu. Cuma memang terkadang ya, kadang ada beberapa, karena mungkin aku terlalu open, terlalu istilah friendly gitu, orang tuh terkadang bisa dibilang cukup kayak mensepelekan gitu, bahwa aku tuh juga orang gitu, aku tuh juga manusia biasa gitu loh, yang mau di respect juga gitu. Terkadang ada yang enggak gitu, beberapa viewersku gitu. Dan aku sih biasanya lebih ke arah mengabaikan aja gitu. Mengabaikan aja, misal kalau dia ngajak main ya udah aku abaikan, ataupun misalnya dia pas lagi main sama dia gitu, aku berusaha enggak bergeming lah terhadap apa yang dia omong gitu. Dan mungkin ya enggak akan aku ajak main lagi gitu. Gitu. Ataupun ya aku biarin aja dulu gitu orangnya gitu, nggak aku respon gitu, biar istilahnya apa ya, ada penjagaan jarak dulu lah. Tapi nggak aku kayak jauhin secara langsung gitu, enggak gitu. Pasti ada loh, pasti ada gitu. Oke, tapi tidak sampai ke garis
apa sih? Tidak sampai ke garis Marah-marah. marah dan kesel sampai marah. Untuk sekarang sih belum ada. Kalau mungkin nanti masa depan mungkin ada, mungkin. Tapi aku berusaha untuk apa ya, nggak marah lah gitu. Paling kalau emang udah kelewatan batas, di Twitch ada fitur ban kok guys. Langsung ban aja orang ya. Kalau nggak TO aja. Oke. Seperti itu. Ini BTW ada komentar dulu sebelum aku menanyakan pertanyaan dari Christine. Yang mana itu Bang Joy? Saya pinjamin wingman-nya Bang. Wingman ini salah satu istilah di game kan ya? Iya, ada di game. Wingman itu senjata di Apex. Namanya wingman. Nah, saya pinjamin wingman berarti dipinjamin senjata biar bisa nembak orang yang mungkin kesel tadi. Iya betul. Ada. Is that a joke? Ya itu it's a joke, it's only a joke kok. It's okay. Tenang kok, aman-aman. Orangnya masih bisa dalam batas sih masih sih, cuma dia itu udah melewati lah, selangkah melewati garisnya gitu. Oke. Ya, I get the joke basically. Aku pengen ikut juga. Sebab aku tidak paham. Anyway, ada pertanyaan dari viewer ini. Short introduction of the lore for D. For Coded Joy ya. Joy, if you don't mind. Ini pertanyaan dari Christine _EN. Actually, Christine, I don't have any lore for myself. Actually, I just someone who give you joyfulness dalam sebuah stream gitu. Aku hanya cuma pengen memberikan kebahagiaan aja gitu ketika orang datang ke streamku. Jadi literally, I don't know, it's the lore or not. Jadi ya begitu aja. Aku cuma datang. Kalian juga datang ke streamku, aku memberikan kebahagiaan bagi kalian, aku menerima kebahagiaan kalian juga, kita share kebahagiaan bareng-bareng gitu kan, biar ya sama-sama mungkin melupakan keluh kesah dalam hidup gitu kan, kita have fun dalam waktu singkat. Itu sih pengennya gitu. Makanya aku berusaha, misalnya kalau ada yang aneh-aneh atau yang kenapa-napa, aku berusaha tahan aja dulu gitu kan, sampai emang misalnya dia udah melewati batas gitu, mengganggu kebahagiaan orang, baru aku ngomongin gitu. Itu banget. Chris, oke, thank you for the answer. Christine kayaknya datangnya telat, tapi Anda ngegombal, dia juga anaknya gombal banyak banget, Christine. Aku sama Jadi, Christine udah sering gombal-gombalan kok. Oke, saya yang telat berarti. Apakah perlu saya lihatkan lagi beberapa klip dari channel Anda untuk beberapa orang yang mungkin terlambat datang? Boleh. Perlukah? Boleh, sebentar ya. Tadi aku memperlihatkan 9 klip yang kayaknya menarik dari channel Coded Joy. When will you do a full English stream? Ada pertanyaan dari viewer ini, Coded Joy. Sementara memikirkan jawaban dari MP9 Live, ini pertanyaan dari MP9 Live. When will you do a full English stream? Sementara itu, selama berpikir, aku lihatkan video dari channel Coded Joy ya, biar mungkin bagi para penonton atau para pendengar yang mungkin belum familiar, bisa lebih familiar lagi. Bagaimana gombalan seorang Coded Joy di channelnya? Sebentar ya. Gimana baju pengantinnya? Sebentar. Baju pengantin. Gimana baju Untuk pengantinnya? apa ya? Untuk bahasa Inggris ya? Full Baju English stream ya? pengantin. Full English. Iya. English, woi Pin. Not England. Oke. Terus Ini apa nih? Oh ini yang script ini tadi. Kaget ya? Ya, ini pas Demono kan? Iya pas demo. Ini pertama kali main demo nih. Masih di demo ini. one tap. Nah untuk kalau full English sih masih belum sih. Ini mungkin nanti ya. Kalau misalnya emang audiensku udah banyak yang bahasa Inggris, mungkin aku bakal coba full English stream. Gila. Mungkin. Gila. Dukung aku ya Pin. Bang. Mantan pemain PRX Soalnya aku kalau bahasa Inggris selalu dikomen sama ini yang namanya Pin9 Live ini. Mana lubangnya? Duh, cari lubang susah banget sih. Selalu dikomen, makanya setiap di atas kayak oke. Speak and type in English for baby girl. Oh, thank you Christine. Thank you so much Lop. Wah. Perlu dicoba, Nars. Kamu tuh perlu mencoba gitu loh. Kalau aku sih bahasa Inggris sih lebih ke kalau ada yang ngajak ngobrol sih pakai bahasa Inggris gitu, baru aku jawab pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris nggak susah ya.
pro player di desaku yang bisa Ini mau nonton nyari ini. klip yang itu ngeris kan? Waduh. Dia Enggak, aku ngeliatin doang Oh, ngeliatin dong. sampai habis. Oke. Jadi kalau Jadi ya guys, gitu bahasa Inggris sih, bahasa Inggrisku. udah daging kebanyakan. Kenapa dibawa ke semua sih, Dek? Dan ini fun fact aja bahasa Inggrisku kalau terkadang gitu sometimes my English is really good, like gorengan dibawa ke sini ke tempat kayak ngegaca lah bahasa Inggrisku lah. Kadang satu hari ini Dua lagi, bagus roti, gitu kan, besoknya jelek seperti itu. Roti 2 lagi sebentar. Jadi nggak Roti, selalu bagus. Roti. Mungkin Empin lah yang sering nonton streamku gitu. Kadang-kadang Lagi ngelempar Inggrisku sini, guys. bagus kan ya Pin ya. Nah, lemparin Kadang lagi. jelek banget seperti itu. Tergantung kondisi sih. WKWK head chefnya stress bener nih. Gitu. Kadang-kadang Iya. Jadi kayak teleporter aja, Kang. ganti-gantian gitu loh. Oh, Nggak. ada mau Wibi. Saat bahkan kadang-kadang hari ini lagi bagus nih. Misalnya hari ini lagi ngobrol bagus banget gitu. Takut Ntar banget gue. 2 jam kemudian udah jelek banget. Karena kalau Bisa kadang-kadang dalam satu stream lagi gitu. Mau mandi, oke, Dang, jangan lupa papnya ya, Dang. Seperti itu. capek mungkin ya. Nggak tahu. Aku selalu gitu dari dulu malah, Bang Arli. Dari dulu. Enggak apa-apa. Yes, your England skills is really good. Bukan aku yang ngomong ya. Biarin aja emang begitu. Yang bikin nervous ketika aku bahasa Inggris itu Umpin. Kenapa? Itu. Yes, your English skill is really good. Itu sindiran yang bagus, Pin. Thank you, Pin. I see. Apakah mau lanjut ke trivia ke-6? Oke, boleh. Oke. Boleh. Kita redeem lagi apa nih? Udah bukan ini. Oh, sama. Lagi apa? Bentar Redeem ya. lagi. Sebentar, tunggu cooldownnya sebentar. Oke. Kalau tidak salah 30 detik. Oh, enggak, 3 detik lagi. Oke, udah. Oke, silakan. Redeem lagi. Name 3 streamers you would love to collaborate with in the future. Silakan. Oke, ini Oke, yang pertama ada Maybe It's Yumi. Mungkin Why? wah itu salah satu streamer apa ya bahasanya. Udah aku tonton dari lama lah Maybe It's Yumi itu. Aku udah follow dia Oke. dari lama juga, dari aku awal 100-an apa kurang malah gitu, dan juga selalu amazed gitu sama kemampuan bahasa Inggrisnya Yumi. Itu. Oh, she's good. Wah, really good, like beyond fluent. lebih dari fasih gitu, dan itu pengen banget gitu nyoba collab sama dia, mungkin ya just chatting atau apa gitu tapi dalam bahasa Inggris gitu. Oke. Maybe It's Yumi, terus siapa lagi ya? Waduh, habis ini aku ada yang bilang ke aku nih, parah sih Joy nggak mau collab sama aku. Oh, yang username-nya Empina in live. Mungkin. Siapa lagi? Maybe It's Kemudian Yumi, terus siapa lagi ya yang pengen aku aja collab? Mungkin Om Hype is Gone. oh, oke. Nah, itu juga karena Om Hype itu salah satu streamer yang bantu aku banget di dunia perstreamingan. Bahkan Om Hype udah masuk ke list aku kalau aku bikin coffee talk. Udah masuk list. Oke. Nah, Satu lagi? terus satu lagi siapa ya? Siapa lah ya? Aduh, ini pemilihan kaos bagus nih. Siapa lagi yang mau aku ajakin collab ya? Mungkin itu aja sih untuk sekarang. Karena nggak bikin berdua orang itu sih. Maybe It's Yumi, Om Hype, siapa lagi? Takutnya aku kelupaan orangnya. Udah, mungkin itu sih yang Oke. sekarang mungkin ya yang pengen. Seingat aku ya guys ya. Gak usah ngegas. Pindahin lah sini pasti nih. Oke, 2 ya. Maybe It's Tapi Yumi itu sama yang Hype is temen Gone. apa ada yang maksudnya yang teman di Twitch, apa boleh yang di luar jauh banget? Bang, disuruh minum dulu bang. Kalau misalnya panik, minum dulu bang. Soalnya aku berasa ini ditodong pistol sekarang nih. Kalau misalnya mau jawab streamer di luar Twitch juga boleh. Siapa tahu kan Oh ya. harapan dan doa di masa depan.
Ya sih. Aku pengen collab sama Kobo. Kobo Kanairu. Iya betul. Itu sih Oh, jauh such a banget really sih. huge dream. Nah, kan Umpin mulai kan. Kenapa? It- Tapi kenapa? Apa? Kenapa Kobo? Ya karena kayaknya Kalau seru dua aja. tadi kan dijawab ya alasannya. Kayak seru aja untuk collab sama mereka gitu. Sebenarnya ada sistem luar, cuma menurut aku kalau untuk collab sama dia cuma kayaknya susah banget gitu. Kalau untuk Lebih Kobo, terjangkau dengan Kobo Kanairu. lebih terjangkau aja lah, walaupun terjangkaunya tuh 1% lah, kurang dari 1%. Ah, Gitu. Oke. Ya semoga aja. Kita lanjut mungkin di Boleh. trivia nomor 7. Boleh ya. Udah 7 aja ya, nggak berasa ya. Karena aku menambahin 1 jam ini lagi nih. WMR. Baru 10. Biasanya aku nanti menawarkan mau nambah 5 lagi atau tidak. Ternyata banyak ya. Oke, ayo naik all out. Ada lebih dari 100-an kurang kalau tidak salah Waduh. pertanyaannya. Kan random ya. Banyak juga ya. Oke. Anyway, pertanyaan ketujuh ialah, are you a night owl or a morning person and why? Aku sih ya naik owl guys, karena jam tidurku udah rusak gitu dan iya. Oke. Dan aku tipikal orang yang suka bangun pagi, kalau bisa siang mending siang. Karena Oke. dan aku lebih entah kenapa lebih fokus di malam gitu ketika mengerjakan sesuatu. Seperti itu. Mungkin karena dari kerjaanku freelanceku gitu. Jadi kebanyakannya begadang buat ngerjain kerjaan, makanya jadi lama-lama jadi night owl. Seperti itu sih. Itu Bang Adli. Oke. Mau lanjut ke trivia nomor 8? Boleh. Tapi lagi udah selesai. Apa nih? Apa tuh? Tadi kan Anda punya harapan ini ya di segmen ketiga. Pertanyaan ke-8 ialah, what do you think of Discord server? Is it needed for your community or no? Discord server untukku penting banget gitu. Ketika kita udah bisa jadi center of attention dari komunitas kita sendiri gitu, dari viewers kita Center sendiri. of attention. Iya. Tapi kalau ketika kita masih belum, mending sih jangan dulu. Gitu. Ketika belum ada khasnya dari kita, gitu loh. Mending jangan dulu, dikarenakan ya memanage sebuah Discord server tuh sesuatu yang susah. Apalagi kalau rame. Nah, kalau aku ngeliat dari itu ya, dari Discord server orang-orang gitu kan, kayak wah ini rame banget nih, orang manage-nya gimana ya gitu kan. Nah, dan menurut aku ya seperti itu, dan aku saat ini masih belum bisa untuk memanage itu, memanage Discord server. Jadi makanya aku belum bikin, dan mungkin masih lama sih aku bikin Discord server. Gak sekarang juga, seperti itu guys. Jadi aku masih numpang di Discord server sejauh orang. ini. Oke, sejauh ini berarti komunikasinya dengan follower via stories mungkin kalau misalnya mau dipakai, atau via Twitter? Ya Gitu Twitter sih, mentok-mentok gitu. Oke. Kalau nggak Discord server orang, aku numpang. Oke. Gitu. Kita lanjut ke trivia nomor 9. Oke, lanjut. Itu ya guys ya. Ini aku nggak bilang Discord server kalian tuh jelek guys. Discord server kalian semuanya bagus. Oke. Aku nggak mau dapat death threat sampai sini. Semuanya bagus. Aku yang nggak mampu bikin Discord server guys. Tenang guys. Oke, lanjutkan. Oke, apa trivia nomor 9 lagi kayaknya. Ini pertanyaan sama kayak tadi. Name streamer Double Truth Collaborate. Masih liatin Bang Kodo. Aduh, ada Bang Ica. Sekian dari saya. Ada Kak Ica. Aduh, ini pemilik Discord server muncul semua ini. Tolong. Koma. Oke. Apakah ini saatnya untuk Anda bye-bye? Iya, aku harus baik-baik. Dan ini pemilik Discord server semua nih. Apa nih ya? Name streamer will you live collaborate in the future. Ini bukan udah tadi apa gimana? Iya, makanya tadi aku minta untuk review sekali lagi.
Joy. Hmm, Anda kayaknya dari tadi belum ada yang nanya pertanyaan ini. Mm. What is the place you would most like to travel to? Adakah? ada dong. Mungkin Bang Adli bisa nebak apa ya Bang Adli? Bisa nebak kah? One, Apa yo? France? Nope. It's Japan. Why? Why Japan? Because it's been my travel bucket since I was a kid. Yes, Jepang. Oh, karena tadi Anda bilang Anda tuh mantan wibu. Betul sekali. Nah, Oke. pengen balik ke Jepang gitu dan juga ya dia pengen lah travel ke daerah yang bersalju tipis-tipis. Bersalju tipis-tipis? Iya, biasanya nggak full salju gitu loh kayak di Swedia ataupun di Swiss gitu, di Greenland. Full salju kan. Apakah tidak? Iya betul. Apa tadi aku mau tanya ini sebenarnya? Apakah tidak kepikiran pengen ke arah yang lebih dingin, yang bisa kelihatan aurora begitu? Masih belum sih. Aku orangnya nggak tahan dingin. Oh, aku juga. Aku lebih tahan panas. Aku suhu 37-38 masih gas kemana aja. Selama ini di Jawa pas lagi ngerasa panas-panas berarti tidak kenapa-kenapa? Ya sehat walafiat. Oke. Masih kuat. Tidak komplain tapi. Kalau komplain lah. Siapa yang panas nggak komplain? Oke, tapi aman berarti ya. Tapi aman. Selain alasan salju tipis-tipis, apa ada alasan lain kenapa memilih Jepang? Itu sih lebih ke estetiknya. Aku tipikal sama kayak Bang Adli. Aku suka foto-foto. How do you know I like foto-foto? Dari itu, kalau loading screennya Bang Adli, kan suka nampilin foto-foto. Oh, you actually see that. Iya. Kan Thank suka you for kan, paying dan attention. aku ya juga suka foto-foto. Dan aku juga foto-foto suka dan suka travel juga. Jadi setiap aku travel aku suka foto dan ya Jepang salah satu travel bucketku yang aku suka gara-gara tempatnya estetik seperti itu. Oke. Iyalah blushing lah. Kan jarang ya ada orang yang basically pay that much attention to what we do. So kalau misalnya ada yang kasih pujian ya senang dong. Itu kan. Makanannya juga Anyway, ada pertanyaan. Iya, tadi kan kamu bilang tadi ada pertanyaan ya yang antara Chinese, Japanese, Western, dan kamu pilih Jepang kan ya? Betul, Oriental. Oke. Tadi ada pertanyaan dari viewer Memory menanyakan, Joy, how are you these days? Are you okay? That's pretty deep question. Damn. Sangat deep banget ini. For now, I'm good. I'm fine actually because it's been a quite peaceful week for me, peaceful month for me these days because ya nggak se-boring dulu, nggak se-depression dulu gitu. Sebelum inilah, pertengahan tahun inilah. Sebelum pertengahan tahun ini nggak se-depresi dulu. So yeah, it's been a peaceful week. I'm good, I'm fine. Thank you for asking, Memory. Oke. Itu. Ih, lucu juga ya buatnya. Iya nih lucu nih. Tapi aman. Aman. Karena masih aman-aman aja. Mungkin stres di perkuliahan aja sih, tapi itu masih bisa kehandle. Oke. Ini depresi bukan gara-gara yang kayak pikiran banyak yang komparasi tadi kan ya? Iya, bukan. Dulu sih ya gara-gara itu. Tuh. Sampai ke seberat itu. Wah, parah Bang Arli. Parah banget itu malah. Sampai iya kan aku bilang kuliah aku nggak kehandle gara-gara mikirin itu dan sebagainya. Dulu sampai separah itu, saking nggak tahu kenapa ya. Mungkin terlalu jatuh cinta ke dalam dunia perstreamingan. Ya terlalu parah. Mungkin terlalu berharap ketinggian mungkin. Nah, mungkin. Gitu dan ya after that era gitu, setelah itu ya aku baik-baik saja guys. Nggak baik-baik banget sih, cuma ya oke aja gitu. Itu ada komentar di kolom chat dari Roti Sepan. Hope you are doing fine today. And you, I hope you are too. Same. I hope you and everyone too. Hope everyone have a good day too today. Yep. I hope. It's a weekend.
I hope you guys enjoy your weekends. Your English is good. Your England is good. No, it's not actually. It depends actually. It depends on the times. It depends on the condition. If the condition is met, my English is good. But if it's not, well, you will see the most broken English you ever met, you ever heard. Oh ya, Nah, you're fine basically. Hah? Kita lanjut ke trivia nomor 10 kayaknya. Oke, boleh. Let's go. Apa nih? Oh, pertanyaan bagus bagi mantan wibu. Name 2 favorite cartoon or anime karakter. Oke, for now I have 2. It's Violet Evergarden. Namanya literally Violet Evergarden sama kayak judul animenya. And the Oke. second one is Gojo Satoru. The one who Aku tak tahu yang mana. itu Mungkin model Roti tahu. model dari karakterku itu based on Gojo Satoru. Actually. Oh. Yes. Iya, tapi tadi kayaknya Roti tidak mendengar di awal ya. Tapi tadi Joy ditanyakan top 3 anime dari Nox. Nox tadi menanyakan top 3 anime. Jawabannya ialah Violet Evergarden, lalu Attack on Titan. AOT, Yep. Attack on Titan, kemudian Shingeki Jujutsu no Kaisen. Kyojin. Oh ya, kalau Attack on Titan ya Terus- Shingeki no Kyojin. Itu bahasa Jepang. Iya, terus jawaban terakhirnya Jujutsu Kaisen. Dia tadi bilang apa sih? Yang putih. Iya, Siapa sih? Gojo Satoru. Ah, ya itu. Yap. Tapi aku tidak mengerti. Ya, Apa itu habis jadi Kiko betul. Tapi kayaknya mau hidup lagi Blesika. Gak mungkin dimatiin. So ya, kalau misalnya para pendengar dan para penonton tahu, silahkan kalau mau komen dan ikut diskusi. Karena aku tak paham ya. Ini sangat perwibuan sekali ini. Lagi panas-panasnya soalnya. Ya makanya tadi si Joy bilang kalau Joy dulu wibu, tapi sekarang basically mantan wibu. Ya. Karena tidak separah dulu Sudah sembuh. fanatiknya. Sudah sembuh aku. Oke, sudah 10 trivia. Apakah mau tambah? Tambahlah. Ini belum Boleh. 5 jam ini. Paling lama Bang Adli WMR berapa jam, Bang? Sampai jam 3 kurang kalau tidak salah. Eyo. Dari jam 9. Betul, sama Mr. Y itu kalau tidak salah sampai jam 3 kurang. Buset. Trivianya berapa? Capek. 15 apa 10 aku lupa. Oke. Berarti ya. Trivia nomor 11, what do you hate the most? Wow. What I hate the most ya. Apa yang aku benci ya? Yes, yang paling dibenci. Ini it's not a thing, right? Boleh bebas kan, nggak cuma benda doang apa gimana atau hewan. Boleh, aku boleh. Actually what I hate the most is not respectful. Sebuah menghargai. Itu yang aku sangat. Ke siapapun. Example. Pokoknya apapun gitu. Ketika itu mau nggak menghargai benda mati, hewan ataupun apapun hal itu gitu. Perasaan tidak menghargai itu yang paling aku benci gitu. Karena my rule gitu. Hidupku itu based on how I can seberapa banyak gitu respect yang aku terima, seberapa banyak respect yang aku beri, seperti itu. Jadi harus balance. Ketika orang nggak bisa respect aku nggak mau respect gitu ke orang. Seperti itu. Nice. Berharganya gitu. Kayak look back berarti kan ya? Kayak timbal balik kan ya? Ya timbal balik ya. Mana ya ini main aja sih. Aku banyak ada kayak nggak dihargai gitu dalam hidupku gitu. Ketika aku banyak melakukan sesuatu terhadap orang, mostly kepada orang ya, nggak mungkin kepada benda mati gitu. Orang gitu, dan aku nggak menerima sesuatu yang istilahnya at least itu dihargai. Ya itulah. Jadi kenapa aku sangat gitu menjunjung tinggi harga diri, menghargai respect. Oke. Understood. Kita masuk ke trivia ke-12. Sangat deep sekali, sorry ya guys. Reward is temporarily unavailable. Bentar lagi cooldown. Bukan, aku pause sebentar. Oke, aku kira.
Apa nih? What is your favorite Jam-jam quote? segini kenapa jam-jam overthinking? Sangat the best sekali. Ini quote dari Oke, diriku sendiri apa gimana? terserah. Kalau ditanya pertanyaan ini jawaban aku satu, kayak sera-sera. Itu aja. Tapi kalau dari Joy ya terserah. Dari Joy sendiri boleh, dari quote yang pernah Joy tahu juga boleh. Oke sih. Kalau dari punyaku ada. Kalau dari aku sendiri ada tuh quotesku yang sering aku pakai, life is not a game but game is my life. Life is not a game, but game is my life. Iya, jadi kayak hidup tuh bukan sebuah permainan yang dimana kalau mati bisa respon, kalau mati bisa pergi ke checkpoint, kalau gagal bisa tinggal buka save yang lalu. Enggak kan gitu. Itu bukan gitu. Cuma kita bisa menikmati hidup layaknya sebuah game gitu. Ketika kita melakukan sesuatu, anggap aja kita bisa nambah XP. XP itu sebuah kayak gitu. Jadi biar bikin hidup lebih putus-putus suaraku, hah? Iya, barusan XP adalah sebuah XP sebuah pengalaman gitu. Ya, Karena di game XP itu kebanyakan experience kan, pengalaman. Gitu. Betul. Jadi ya biar lebih fun aja gitu, biar nggak kita mikirin yang aneh-aneh. Kayak misalnya kita membantu orang gitu, anggap aja nanti ini jadi story kita nanti gitu, ataupun nanti ada XP-nya lagi gitu. Udah gitu aja. Biar lebih senang aja menjalani hidup sih. Kalau aku pakainya gitu. Oke. Habiskah favorite quote-nya? Kalau dari aku sih itu sih. Tapi kalau dari luar dari orang lain tuh ada itu. Apa ya? Itu salah satu quotes dari salah satu filosofer Romawi dulu. Ari apa sih? Aristoteles. Apa ya? Aku Apa tuh? lupa. Pokoknya kalau bahasa Inggrisnya aku lupa ya. Pokoknya Tapi artinya? Artinya itu sebuah hal yang memalukan jika seseorang pria nggak tahu kemampuan sebenarnya gitu. Hidup tanpa tahu Kemampuan as in? kekuatan. Powernya gitu. Kekuatan? Iya. Aku lupa apa itu bahasa Inggrisnya. It's a shame for a man apa itu. To not know his ability. Kalau salah gitu kah? Apa ya, bentar aku. Nih, it's a shame for a man to grow old without seeing the beauty and strength of which his body is capable. Socrates bukan Aristotle. Nah, itu salah satunya. It's a shame for a man to grow old without seeing the beauty and strength of which his body is capable. Gitu. Oh, intinya jangan jadi anak pemalas gitu ya? Enggak, bukan. Itu Bukankah? intinya gitu loh. Jadi sebaik seorang cowok itu kalau misalnya hidupnya cuma ya bisa bilang memalas gitu tanpa tahu apa yang bisa dilakukan oleh dirinya gitu. I see. Jadi ya itu kalau dari luar sih itu lumayan cukup berefek padaku quotes-nya. I see. Mungkin intinya lebih ke itu ya, jangan jadi manusia yang sia-sia gitu ya. Betul. Atau yang nggak berguna. Betul. That's probably Oke, masuk ke trivia ke-13. Oke. Ke-13. Apa nih? Selaku orang yang suka makanan, what is your go-to comfort food? Ya begini, kalau trivia di programku begini, semua sesuai dengan takdir masing-masing. Kok bisa pas gitu ya? Astaga. Oke. Go-to comfort food. Kalau aku untuk comfort food sekarang mie. Sekarang? Untuk sekarang karena mungkin aku lagi ngekos gitu kan. Sebenarnya mie sih, lebih ke mie instan. Comfort food. Oh, gitu. Oke. Sekarang? Dulu tidak itu kah? Enggak, karena mungkin dulu kan kalau masih di rumah itu comfort foodku ya masakan ibuku sendiri, namanya tempe orek. I see. Kalau lagi capek gitu minta tolong bikinin tempe orek sama mama gitu. Betul. Terus wah enak ya gitu. Interesting. Iya. Tapi mie instan ya. Kalau sekarang mie instan itu karena mungkin apa ya? I couldn't find like
sebuah comfort food yang gampang aku temuin gitu loh, yang mudah aku temuin. Jadi ya dapatnya comfort foodnya ya mie instan gitu. Oke. Cukup unik kan Interesting answer. dari seseorang yang bisa suka masak. Iya, dan jawabannya mie instan. Iya kan? Ya begitu Oke. tapi. Kalau Bang Adli gimana Kita comfort foodnya masuk- Bang? Es krim. Wah, es krim ya. Oke. Make sense juga, make sense. Aku kan jarang keluar rumah ya, basically. Hmm. Sangat jarang, basically. Paling banter aku keluar rumah itu ngambil makanan, GoFood atau ke masjid sholat Jumat. Jadi kalau aku Jumat pasti menyempatkan diri untuk ke minimarket untuk beli es krim setidaknya. Itu aja kan murah meriah ya, 5.000. Atau kalau aku keluar rumah kan jalan kaki ya, aku suka transportasi umum, pasti menyempatkan diri juga untuk beli es krim, duduk di bangku di depan umum, makan es krim di sana. Bisa sih. That's basically my comfort food. Kayak enak ya. Aku mie instan sih. Dan juga karena beragam gitu Aku bisa mie beli. ada. Oke. Haruskah saya menanyakan pertanyaan ini? Mungkin ya. Apa? Selaku orang yang punya background masakan, mie paling favorit selama ini? Ramen sih. I really like ramen. Because apalagi yang ramennya ke miso. Miso ramen is really good. Like actually that's my best comfort food. Sebuah mie. Paling best aku miso soup ramen with miso soup. Because it's really nice. Apalagi kalau miso soup ramen dengan miso soup yang cukup bagus dibikinnya gitu. Cukup high quality, itu rasanya sangat smooth, enak, rich banget gitu. Dan itu benar-benar really a comfort food gitu. Bahkan bisa aku minum kuahnya. Aku bukan tipikal orang yang minum kuah ya guys ya. Apapun itu. Tapi kalau misalnya ada ramen yang bagus, enak, nah aku bisa habisin kuahnya. Seperti itu. Jam segini pula ya. Tadi padahal aku berpikiran jawabanmu bakalan kayak Indomie atau mie sedap begitu. Ternyata bukan. Oke. Karena kan yang aku bilang karena paling gampang ditemuin mie instan. Tadi aku bakal pikir mie instan, kamu tuh bakal jawab kayak Indomie atau mie sedap. Kan mie instan ya, bukan ramen yang dibikin dan pesan. Tapi kalau misalnya, ya itu, kalau misalnya bener-bener yang comfort paling enak sih itu. Yang paling ya. Menarik. Oke. Oke. Kita masuk ke trivia nomor 14. Oke. Apa nih selanjutnya? Wah, ini udah tadi. Oh, pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang bikin aku dikasih dead stare. Oke, lanjut kan? Sebenarnya aku mau nanya juga, mungkin aku tanya sedikit ya sebelum menjawab trivia ke-14. Kenapa berpikiran belum ada karakter? Iya, meskipun tadi jawabanmu karena belum ada ciri khas semacam ingin masak kayak kakak ya. Tapi sekarang kan sudah ada komunitas ya basically. Why? Kenapa berpikir belum ada karakter khas? Gimana? Masih belum mampu aja sih untuk menaungi orang-orang lain gitu dengan diriku yang sekarang. Oh, basically belum yakin bisa manage. That's basically the reason then. Betul, masih belum bisa. Bisa makanya. Nantilah gitu, ketika aku benar-benar mampu. Tapi untuk ciri khas memang merasa tidak ada kah? Belum ada sih, mungkin ada karena mungkin aku orang yang suka masak gitu kan, orang juga pada tahu gitu. Wah, Kode Joy suka masak, bisa masak ini. Cuma itu masih belum cukup lah bagi aku gitu. Oke. Kita lanjut trivia 14. Kode Joy. If you could become fluent in a language instantly, what language would you like to learn? Kalau di luar, ini harus di luar dari bahasa yang kita bisa apa gimana? Apakah ingin belajar bahasa yang sudah bisa? Enggak sih. Aku pengen di luar. Agak lama.
Kalau dua dari itu pengen Spanish sih. Spanyol. Oh, Espanyola. Espanyola ya, betul sekali. For But me why? because it's one of the beautiful language. One of the beautiful language to say. Gitu. Si, mi amor. Nah, itu kayak bagus gitu, kayak bagus banget gitu loh. Kayak wah. Kalau bisa bahasa Spanyol tuh kayak seksi gitu. Oke, agak lain ya. Biasanya orang bilang-bilang kalau misalnya beginian itu bahasa Prancis. Aku Spanyol sih. Oke. Kita lanjut ke trivia terakhir 15. 15. Let's go. Wow. Joy. Teach us hello, how are you? Thank Yeah. you, I'm Oh. sorry in your local language, please. Bahasa Jawa kan artinya? Jawa, but aku bahasa Jawa aku gak bagus. Terus bahasa apa lagi? Matur suwun. How are you? Nggak tahu bahasa Jawanya how are you. Matur suwun. Iya, matur suwun. Itu bahasa literally thank you. Oke. Terima kasih gitu. I'm sorry. Apa bahasa Inggrisnya ya? Bahasa Inggris, bahasa Jawanya. Gak tahu. Ini apa ngeklaim trivia really? lagi? Ya nggak tahu. Aku soalnya bahasa Jawa aku paham doang, ngobrolnya nggak bisa. Jadi ketika ada orang yang ngobrol pakai bahasa Jawa ke aku gitu, aku masih bisa ngerti gitu. Tapi kalau ketika aku ngomong sendiri tuh nggak bisa. Oke. Dalam bahasa lain selain bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tidak ada bahasa lain kah yang rasanya berani untuk membilang bahasa ini, kata-kata ini? Bentar. Bahasa Jepang paling, tapi itu sangat basic sekali. Gak apa-apa. Boleh. Kalau hello paling konnichiwa, konbawa, ohayo. Itu mah selamat pagi sih. Betul. Saya selamat pagi, Selamat selamat siang, pagi. selamat malam gitu kan. Kalau yang tadi. Oke. Jadi kalau hello ya hello, hi gitu doang. Sama aja sih kalau bahasa Jepangnya. Kalau how are you? Oke. Genki desu ka gitu. Apakah kamu baik-baik saja? Oke. Kalau arigato, Thank you. Arigatou gozaimasu. arigato gozaimasu itu biasa. Kalau sorry ya gomenasai, sumimasen. Oke. Ya gitulah. Sudah menjawab kira-kira dari trivia nomor 15. Ada pertanyaan dari viewer ini. Milky Play menanyakan satu pertanyaan. Suka makan apa? Ini pertanyaan sangat general sekali. Literally untuk aku yang sekarang nggak bisa jawab sih kalau pertanyaan suka makan apa gitu. Makanan Kenapa? favoritku kalau misalnya itu, kalau artinya suka makan apa itu makanan favoritku, aku nggak bisa jawab gitu karena gimana ya bahasanya ya. Aku sekarang lebih ke makanan yang enak aja. Gitu. Lebih makan makanan enak gitu. Ketika aku mau makan ini dan enak ya itu makanan yang aku suka gitu. Tapi kalau misalnya ditanya suka makan apa sekarang gitu, jawabannya nasi Padang. Nasi Padang seharusnya ada tempe krenyes, tapi orangnya kayaknya udah tidur. Wah, nasi Padang the best, apalagi pakai ayam kecap. Oke. Hanya ayam kecap kah? Lauk paling favorit dari nasi Padang? Ayam kecap, terus tambah singkongnya, kuah gulai, the best. Soal di tempatku ayam kecapnya enak banget Bang Arli. Wah gila. Lebih enak daripada rendangnya sendiri mah. Biasa kan kalau nasi Padang rendangnya kan paling enak gitu kan. Kalau di tempatku malah ayam kecapnya the best. Oke. Jadi jawabannya suka makan apa? Jawabannya nasi Padang. Nasi Padang dengan ayam kecap. Ayam kecap. Oke. Sudah selesai 15 trivia. Kita masuk ke selanjutnya. Sebentar ya. Sampai lupa aku selanjutnya apa. Closing mark. Oke. Ya, ada kesan dan pesan kah terkait program ini? Kesan dan pesan, oke. Untuk kesan dan pesan ya. Untuk kesannya, wah ini sebuah program yang bagus sih. Sangat bagus Mbak. Dari kalau dilihat dari konten-konten streamer lain gitu kan, ini lumayan nggak baru sih, bahasa unik gitu, berbeda dari yang lain gitu, karena nggak banyak yang punya program kayak gini, apalagi yang lebih ke fokus pembahasan sebuah streamer lain gitu. Ini cukup bagus, cukup nice gitu. Dan juga
Jadi kalau ketika viewers kita yang pengen tahu tentang diri kita dan diundang di program ini itu sangat-sangat bagus. Jadi viewersnya tuh lebih paham gitu, sangat-sangat paham malah. Kadang kan meng-spill hal-hal yang over kan di program ini gitu. Oh. Yang mungkin nggak di-spill di streamnya sendiri malah. Oke, Gitu. understood. Nah, jadi ya bagus lah. Thank you. Oh. Ada pesan kah? Kalau pesannya gimana ya? Dan saran mungkin? Nah, pesan dan saran kalau aku sih mungkin Bang Adli lebih untuk ini aja sih, lebih ke layoutnya aja sih. Layout aja Kenapa? sih. Bentar, ini mungkin karena aku orangnya juga pernah kerja di dunia kreatif ya. Jadi Terlalu rame kah? Atau terlalu bosan kah? selama ya itu sih terlalu bosan sih. Mending Oh, bikin why? lebih apa ya, lebih gimana ya? Aku ngomongnya gak enak. Apa? Lebih estetiknya lebih dapet gitu lah. Untuk overlaynya seperti itu. Kayak Kurang lebih estetik gimana? profesional lah bahasanya. Gitu. Which one? Elemen-elemennya gitu. Kayak misalnya yang bagian bintang-bintang ini gitu. Kalau bisa Yang dibikin, kuning-kuning di atas ini. kalau dibikin animasinya lebih beragam sih lebih bagus gitu. Ini pesan aja ya. Animasi? Iya, Misalnya, boleh. Animasi? ya betul. Misalnya ya mungkin mengkomis dengan orang lain mungkin gitu. Ataupun ya kalau misalnya bikin Pingin yang kayak bergerak begitu kah? Nah, Bulan dan bintang-bintang di atas. betul. Oh. Dan juga mungkin Bang Adlinya bisa lebih gede gitu kan. Karena ini itunya Bang Adli. Streamnya Bang Adli nggak This is apa-apa. not huge enough. No, it's not actually because kalau lebih gede lagi lebih enak malah gitu. Karena tadi gitu ada orang yang merhatiin Bang Adlinya juga gitu. Kayak tadi, Oh. It's Keia. Seperti itu. Oke. Jadi ya lumayan enak gitu. Atau enggak untuk ya bagian-bagian elemen-elemennya aja sih lebih kayak itu. Kayak judulnya mungkin bisa lebih gedein gitu. Weekly Midnight Radio. Judul? Ya. Yang mana? Ini Weekly Midnight Radio yang pojok kiri atas. That's not big enough. It's not actually. For me kalau misalnya bikin kayak gini mungkin di tengah gitu kan. Nah terus bagian ini PPT-nya ini pakai PPT apa enggak deh? PPT kan PPT. mudah ya basically Iya. untuk ini. Terus aku tinggal ekspor ke gambar biar lebih ringan di memori. Iya sih benar sih. Jadi PPT-nya di tengah gitu kan. Mungkin Bang Aldi sama ini bisa di sebelahnya gitu. Ataupun di mana gitu, dan untuk teksnya, untuk chatnya di bawah, baru di bagian follower goals-nya gitu dimunculin gitu. Oh, kecil kayak punya channelmu tuh kah? Nah mungkin bisa kayak gitu. Tapi ya bebas sih itu mau sekreasinya Bang Ali. Ini udah oke sih, ini udah oke gitu. Itu cuma pesannya aja sih. Pesan saran. Lawa ih. Habis ngasih kritik saran kemudian ini udah oke sih. Iya tapi udah oke gitu loh, untuk standarnya udah oke. Soalnya ada ya yang asal bikin kan ada gitu. Gitu. Iya. Tapi ini udah oke. Tapi kalau mau lebih untuk bulan bintang-bintang kayaknya aku profesionalitasnya. pertimbangkan. Misal contoh ini bulannya atau bintangnya tiba-tiba ada dari atas gitu, wih gitu terbang bintangnya. Kayak bintang jatuh gitu loh, wih gitu. Satu fuck up you Pin. Aku nggak enakan Pin. Dari awal stream sampai sekarang baru ini kayaknya satu kata kotor yang yang inappropriate yang disampaikan Ini gara-gara oleh seorang Pin ini. Connect Joy. Hah, mengerikan. Emang Pin berbahaya. Makanya viewersku berbahaya ini. Tergantung viewersnya kan seperti yang aku bilang. Seperti itu Bang Adli. Ya itu aja sih. Aku pikir-pikir dulu. Kalau aku ada waktu lebih, aku pikir lautnya gimana. Oke. I can make Connect Joy break character anytime I want. It's really hard tuh. If Empin is here. Oke. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ada rekomendasi bintang tamu kah untuk program ini? Rekomendasi apa siapa ya?
Mungkin dari kalau misalnya lihat dari aku story-nya yang seru, yang bakal seru untuk dibahas. Bentar, Bang Adli pernah dapet guest star yang eh, commission artis nggak? Artis commission gitu. Pernah tidak? Hmm. Belum. Belum ya? Belum. Belum. Mungkin aku Belum. menyarankan. Sedari awal belum. Oh belum ya? Mungkin itu sih yang apa streamer-streamer yang buka komisan juga itu bisa bagus. Dari awal baru ada 17 bintang tamu kan, satu pun belum ada kayaknya yang commission art. Ya, Kalau komisan aku art. ingat ya. Iya, mungkin itu bisa gitu. Aku menyarankan yang itu. Contoh misalnya Dekoko sama. Tahu? Dekoko sama. Kita belum mutualan tapi aku catat dulu. Oke, Dekoko sama. Terus atau mungkin ada Sola Stream juga. Terus salah komisan artis. Yang baru follow tadi. Iya, yang baru follow tadi. Terus siapa lagi ya? San Miko mungkin. San Miko? Ada San Miko. Namanya kayak mana? San Miko, SUN Miko, kalau nggak salah. Bener kan? Aku belum pernah ketemu kayaknya ini. Solar Stream ini pun aku baru tahu sekarang. San Miko, MIIKO. Miko, San Miko. Komisioner artis. MIKO? MEEKO ya. MEEKO. MEEKO. Oke. Ya pokoknya komisen artis gitu aku juga banyak sih. Apalagi ya. Aku yang ingat paling deket sekarang yang sering muncul di chat roomku yang commission art itu siapa? Ada Angkirokun, ada Meron Wateru, dan ada Dadang. Oh iya, ada 3. Boleh itu. Kalau aku sih menyarankan di channelku yang aku kasih batch art itu cuma 5. Ada Nusakira itu 3D bagus background. Ada Ichigoman, kemudian ada Meron Wateru, ada Shortburst ID. Oh ada Bang SB, tapi tidak buka komisi, tapi bagus. Satu lagi siapa aku lupa. Tapi cuma 5. Angkirokun. Ya, kalau cuma aku 5. sih 2 itu tadi sih. 3 itu sih. Boleh. Koko, Okay. Solar Stream sama San Miko kalau dari aku ya. Ini sorry ya nih ya, kalau ada teman-teman komisioner artisku yang nonton pasti nanti dibilang wah parah nih, Joy nggak nyaranin aku, parah sih. Liatin aja. Kan aku mencatat ya. Siapa tahu di masa depan bisa ketemu dan takdirnya ketemu kan ya. Koko soal punya background yang lumayan bagus itu untuk ceritanya mungkin unik, asik. Karena pernah aku tanyain juga. Solar Stream juga. Dia juga punya experience lah dalam dunia perkomision yang cukup lama. Bisa. Oke. Di aku soalnya dari Koko sama sering lewat di Twitter, tapi kita belum mutualan di platform manapun, jadi aku belum bisa mengetahui orangnya gimana. Tapi kalau dari Twitter yang sering lewat di timeline itu bagus. Kalau ngeliat komiknya itu kayaknya pasti bikin sendiri kan ya. Sebelum bakal, and it's great. It looks good. I like it. Tapi kita belum pernah mutualan di mana-mana, so I couldn't comment further. Oke, apa-apa. Mungkin itu sih. Thank you. 3 ya di Koko sama Solar Stream sama San Miko. Yep. Oke. Oh ada lagi pertanyaan. Kalau mau Capcay namanya. Capcay Sin. Capcay? Yep. Capcay Sin? Cabe. Literally namanya Capcay Sin. CAP CAY Sin SIN. Betul. Artinya cabe kan ya, zat pedas di dalam cabe. Iya mungkin. Atau dia suka capcay. Bukan. Capsaicin ini zat pedas di dalam cabe. Iya. Bukan dia suka capcay. Iya takutnya gitu kan, dia namanya capsaicin karena suka cabe gitu. Karena suka capcay gitu. Oke. Agak beda. Oke. Mungkin ya. Pertanyaan terakhir dari aku, Joy. Ada yang mau dipromosikan kah? Apa yang mau promosikan ya? Halo guys, datang ke stream gue guys kalau gabut. Aku main Apex, Valo, terus sekarang lagi main Skyrim. Udah itu guys, sama game-game gabut lainnya. Silahkan datang ya guys ya. Jangan lupa, aku nggak gigit kok. Awas lo nggak datang. Udah sih itu aja sih. Oke.
Habis pertanyaan di segmen ini dan habis juga segmennya. Biasanya di segmen ini bisa langsung bye-bye-bye, jadi bisa say goodbye mungkin ke para penonton. Tapi kalau misal masih mau nunggu sampai akhir dan siapa tahu masih ada yang bertanya, boleh. Mungkin aku bye-bye aja sekarang. Mungkin karena Bang Adi habis ini masih ada endingnya ya Bang. Ada, aku tinggal closing session doang. Jadi habis denger lagu 2, terus habis itu ending selesai. Oke, aku bye-bye aja sekarang. Oke guys, thank you ya yang udah mampir di sini. Thank you yang udah ngobrol, ngasih pertanyaan juga. Terima kasih banget Bang Adli yang udah mengundangku akhirnya. Setelah aku menunggu berbulan-bulan bisa jadi guest star juga di sini. Literally dari awal aku nonton. Berbulan-bulan. Iya, literally dari aku nonton. Iya kah? Iya, ada waktu itu pas aku awal ngeliat WMR-nya ngundang siapa waktu itu aku lupa. Kayak wah ini apa nih kayak seru nih gitu kan, kapan yang bisa diundang gitu kan, dan akhirnya di chat dan diundang. Thank you banget Bang Adli, thank you so much, dan semuanya juga thank you yang udah datang, yang udah nanyain. Thank you. Dan ya mungkin itu dari aku. Aku Kode Joy and I'm your Joy friend. Bye bye guys, dadah. Oke, thank you so much too. Ya Allah, aku tak tahu. Thank you. Selamat malam. Selamat malam Bang Adli. Terima kasih banyak. Oke. Ini aku live aja DC. Boleh. Oke. Thank you ya Bang Adli. Thank you so much. Sorry Thank you so kalau much. ada salah-salah kata ataupun salah apapun lah. Thank you. Bye. Nah, it's okay. Sudah jam 2. Bye. Thank you. Ya, sudah selesai ngobrol-ngobrolnya dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Kode Joy. Sebentar ya. Ya, sudah selesai ngobrol-ngobrolnya dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Kode Joy, selaku bintang tamu ke-17 di Weekly Midnight Radio episode ke-22. Panjang juga ya. Setelah ini kita akan mendengarkan 2 lagu terlebih dahulu.